Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bakal menampilkan tugas besar 1 sistem basis data. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramadhani Kurekito dari jurusan Teknik Informatika. Yang pertama, sebutkan minimal 4 keuntungan dan kekurangan sistem basis data. Keuntungan yaitu data terjamin, data yang kita miliki dapat terjaga keamanannya. Karena yang berhak mengakses data tersebut hanya si pemilik atau orang yang berhak. Yang kedua, data dapat dipakai bersama. Data dapat di-share atau diakses oleh beberapa user secara bersamaan. Yang ketiga, diintegrasi data. Kerangkapan data harus selalu terjaga sebab data tersebut akan menjadi akurat sesuai dengan pengolahan data. Yang keempat, ada efisiensi ruang penyimpanan. Dengan multi-user, kita tidak perlu lagi menyediakan banyak tempat penyimpanan. Cukup satu saja dan memudahkan sebuah organisasi. Selanjutnya ada kerugian. Kerugiannya yaitu biaya perawatannya yang banyak. Sistem basis data memerlukan sumber daya yang banyak dan biaya perawatannya tidak sedikit, mulai dari listrik, hardware, tambahan, dan lain-lain. Yang kedua, lebih kompleks. Sistem basis data sangat kompleks sehingga banyak aspek yang harus diperhatikan, seperti gangguan pada listrik dan komunikasi. Yang ketiga, membutuhkan tempat penyimpanan yang besar. Sistem basis data memerlukan tempat penyimpanan yang besar. Jika tempat penyimpanan kecil, maka akan mempersulit dalam menyimpan hasil dari proses pengolahan data. Yang keempat, ada memerlukan tenaga yang ahli. Dalam pengolahan sistem basis data, tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, memerlukan orang yang ahli di bidang penerapan sistem basis data. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan secara singkat pengorganisasian data dalam 6 tingkatan. Ada 6 unsur, yaitu spesialisasi pekerjaan, merupakan penegasan bahwa suatu pekerjaan dapat lebih efektif apabila karyawan dibiarkan mengkhususkan diri dalam suatu pekerjaan. Yang kedua, departementalisi adalah dasar yang digunakan untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama, bertujuan agar pelaksanaan bisa dikoordinasi dalam satu bisnis. Yang ketiga, ada rantai komando, adalah elemen struktur yang menunjukkan kepada siapa pelaporan tugas harus dilakukan. Yang keempat adalah rentang kendali, merupakan seberapa banyak karyawan atau bawahan yang bisa diarahkan secara efektif dan efisien oleh manajer. Yang kelima adalah sterilisasi dan desentralisasi, adalah elemen yang menentukan proses pengambilan keputusan di tingkat pusat atau di berbagai tingkat oleh karyawan. Yang keenam ada formalisasi. Elemen ini menegaskan bahwa organisasi dengan formalisasi tinggi berarti punya deskripsi tugas yang jelas serta beragam prosedur yang tegas. Sebaliknya, jika memiliki formalisasi yang rendah, artinya perilaku pekerjaan tidak terprogram dan memiliki karyawan memiliki banyak kebebasan. Yang ketiga, gambarkan ERD dari sistem informasi. Keperswalayan terdapat 4 entitas dan 2 relasi yang terlibat dalam sistem informasi keperswalayan. Yang pertama, entitasnya itu member, barang, supplier, karyawan. Yang relasi itu ada 2, relasi penjualan dan pembelian. Yang keempat, sebutkan dan gambarkan 4 jenis arsitektur topologi dasar. Yang pertama, topologi bus merupakan topologi pertama yang digunakan dalam menghubungkan komputer. Media transmisi digunakan berupa sebuah kabel yang panjang dan beberapa terminal yang nantinya akan terhubung ke masing-masing komputer. Yang kedua, topologi star. Topologi ini memiliki bentuk seperti bintang, dengan hub sebagai media penghubung ke setiap perangkat komputer. Topologi star biasa digunakan dalam lab komputer di suatu sekolah. Yang ketiga, topologi ring biasanya digunakan dalam jaringan dengan performa yang tinggi, karena membutuhkan bandwidth yang besar untuk beberapa fitur yang digunakan. Pada topologi ring ini, masing-masing titik memiliki fungsi sebagai repeater. Yang keempat, topologi mesh adalah gabungan dari topologi ring dan topologi star, yaitu suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana masing-masing perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya dalam jaringan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.